Kan setelah sholat isya adalah waktu untuk orang tidur dan mengganti pakaian biasa dengan pakaian tidur. Tiga keadaan ini dipandang sebagai aurat yang mengharuskan para hamba sahaya dan anak-anak yang belum balik meminta izin terlebih dahulu. Di luar ketiga waktu tersebut, mereka boleh memasuki rumah tanpa izin. Sementara itu, bagi anak-anak yang kemudian menjadi sudah dewasa atau sudah balik, hak mereka hilang. Sama dengan dewasa. Kapanpun harus minta izin. Namarin bersama waktu jandikan. Kalau mau masuk rumah, anak kita sudah balik, wajib dia minta izin. Dia benar ajaran muda kana kimar salap tu bagasi gobos songoni keluar masuk. Kita nggak ada ajaran. Ajari anak-anak kita mengucapkan minta izin ketika masuk rumah. Ajarkan mereka mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surah An-Nur ayat 58-59. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki, wanita dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum dewasa di antaramu meminta izin kepadamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luar, kemudian di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagimu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayanimu. Sebagian kamu punya keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah An-Nur ayat 58 dan 59. Dengan demikian hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus di rumah daripada para pengetuk pintu yang hendak memasukinya. Tidak dibedakan apakah mereka itu orang asing, mahram atau non mahram, kerabat maupun sanak keluarga, semuanya sama. Komdonim arupiku. Saudara atau tidak saudara, famili atau tidak famili, wajib minta izin ketika mau masuk rumah. Di antara hukum-hukum kehidupan khusus dalam rumah adalah seorang wanita hidup bersama para wanita atau bersama mahramnya. Alasannya karena terhadap mereka seorang wanita boleh menampakkan bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan yang memang tidak dapat dihindari, perlu ditampakkan di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Adong na tola di ida mahram, adong na sotola di ida mahram. Kalau mahramnya boleh nampak dia tempat-tempat perhiasan, anting-anting, leher, tangan, kaki, boleh nampak seorang mahram di dalam rumah. Tapi kalau yang di luar rumah kan tak boleh, yang nggak mahram itu aturan Islam. Nah, oleh karena itu kata Islam, selain sesama kaum wanita atau orang-orang yang bukan mahramnya tidak boleh hidup bersama mereka. Sebab seorang wanita tidak boleh menampakkan kepada mereka bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan, yaitu bagian-bagian tubuh yang biasa tampak dari seorang wanita pada saat melakukan aktivitas di dalam rumah selain wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, mahram ngiba datola tari di tempat-tempat perhiasan. Natola cuma 2, wajah dan telapak tangan. On menatola. Itulah aurat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah untuk non mahram. Cadar itu tidak wajib, karena aurat di dalam Islam hanya wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan, sebagaimana aurat dalam sholat. Bahkan kalau kita umroh, batal umrohnya kalau bercadar. Nggak boleh ditutup muka kalau lagi umroh, batal umrohnya itu. Maka harus nampak wajah dan tangan. Maka kalau melamar pun yang boleh dilihatkan itu wajah dan kedua telapak tangan seorang wanita. Itulah batasan aurat. Songon dia aurat musolat, songon ini ma aurat mutu luar bagas.
Dia habisnya sholat taraweh karut. Kalau kumnya pemaner bang masak kalau lagi masuk itu. Dia. Oh terbang sudah. Dua tahan itu kalau kumnya. Ibu ngomong begitu kan? Padahal lagi aurat dalam sholat kan, di luar sholat pun begitu juga auratnya. Maka nanti kalau pas Ramadan ulang ibagas nih buka, ulang buka be. Habis dia beli buka dia mata nih, kan ulang. Itu aurat wanita. Mari semakin menutup aurat kan. Oleh karena itu jagalah aurat bagi seorang wanita. Ketentuan ini berlaku di dalam Islam. Wanita dilarang menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya terhadap pria asing atau non-mahram, tetapi tidak dilarang terhadap para mahramnya, merupakan bukti yang jelas bahwa kehidupan khusus dibatasi hanya untuk para mahram. Di kehidupan khusus di dalam rumah bagi seorang wanita yang boleh menampakkan, yang boleh nampak, yang melihat tempat-tempat perhiasan hanya mahram. Nah, mahramnya nah toh lah. Buku, anggona mahram nah toh lah. Pakai kerudung dalam rumah. Basam-basasan dosa, basam bope. Itu aturan Allah. Ustaznya, tema bahatnya terjadi dalam kan? Nah itulah, ya kan? Oleh karena itu, itulah aturan di dalam Islam. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup. Dalam surah An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Surah An-Nur. Perintah tentang wajib menutup aurat. Dan hendaklah mereka menutupkan kerudungnya, menutup dadanya. Kerudung minang udah tutup konon bo. Ulang main songonon. Jilbab anak yang warna sakarotul. Oh tikai nama semua oke. Mari guys iben karudung. Alaku. Paturun dong. Harus tertutup dada. Itu aturan Islam. Begitu kata Allah Subhanahu dalam Quran surah Nur ayat 31. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Itulah namanya kerudung. Himar. Yang di kepala ibu-ibu itu himar. Kalau jilbab itulah baju kurung, gamis, jubah, ngono pakaian. Yang tengah tipisan don. Nah, kalau jilbab itu nggak boleh tipis, tidak boleh nerawang, tidak boleh membentuk lagu tubuh. Longgar dong. Ulang membayang, ulang marbontu. Arom mardalan ibu-ibu kalau orang non, tidak alak lagi. Pakai, jangan pemakai ninang udonnya kan? Jangan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dalam mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, jangan menampakkan perhiasan kecuali kepada suami, ayah mereka, ayah suami mereka. Berarti sini badai. Mangbot nima, tengoklah. Atau ayah mereka, atau ayah suami mereka. Berarti amang boru nih badai. Atau saudara laki-laki mereka, botoni ba. Atau putra saudara laki-laki mereka, anak ni boto ni ba, ya, atau putra saudara perempuan, anak lain saudari ni ba narabur, olah, adong kakak ni ba sangang ni ba narabur, adong anak lain, tola, dah. Atau wanita-wanita Islam, ya, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Mandul dia tuh kan. Ulang, ndak banci ba? Tunggu banci yo tidak ada boru. Ndak banci. Laki-laki yang sudah mandul. Nanong be markagyot tu ada boru. Atau yang cacat, kan? Oh, itu bang udah tahu lah. Oh, nasihat lebih bayu. Kecuali laki-laki yang tidak punya keinginan hasrat terhadap wanita. Nah, itulah tadi yang saya bilang mandul atau impoten. Ya. Kemudian,
Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ada anak yang mengerti di aurat toh lah. Dah. Terakhir, jadi dalam ayat ini status hamba sahaya disamakan dengan para mahram. Jadi hamba sahaya tadi sama dengan mahram. Budak-budak itu tadi boleh nampak perhiasan kita, tempat-tempat perhiasan. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki hasrat keinginan terhadap wanita, seperti orang yang telah tua renta atau pikun. Yang pikun atau orang yang dikebiri, ya, atau orang yang terpotong, mohon maaf, kemaluannya atau alat kelaminnya, magota, ya, ataupun orang-orang yang semacam itu yang tidak memiliki lagi keinginan terhadap wanita. Orang-orang semacam inilah yang boleh berada dalam kehidupan khusus tadi di dalam rumah. Para pria asing non mahram, yakni selain yang disebutkan di atas, sama sekali tidak boleh berada dalam kehidupan khusus, sekalipun mereka adalah para kerabat yang bukan mahramnya. Bopenakom te anggo indah termasuk mahram, tidak boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan seorang wanita. Alasannya, terhadap mereka wanita tidak boleh menampakkan bagian anggota badan tempat melekatnya perhiasan, yakni yang biasa tampak di dalam rumahnya. Dengan demikian, hubungan antara pria yang bukan mahram atau pria asing dengan wanita di dalam kehidupan khusus hukumnya haram. Haram yang bukan mahram berada di dalam rumah, yang telah dikecualikan oleh syariat Islam, seperti pada acara jamuan makan, silaturahim dengan syarat wanita dikecualikan oleh syariat Islam, seperti pada acara jamuan makan dan silaturahmi dengan syarat wanita disertai mahramnya dengan menutup seluruh auratnya, kecuali ada ngisi mahram niba, itu pun harus tetap memperhatikan dalam keadaan menutup aurat. Begitu.